Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu Bapak Nanang Kosim, SPDI MPDI, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aulia Marleni, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Berikut anggota-anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Aufa Marieta Urmila. Saya di sini sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat. Saya di sini sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Roisatul Masruroh dan saya sebagai pembicara 4. Agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya agama bagi kehidupan manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan. Agama Islam merupakan suatu agama yang santun karena di dalam Islam diajarkan pentingnya etika moral dan akhlak. Moral yang sempurna itu jika dapat memahami agama Islam tersebut. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang pemahaman agama sebagai moral akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq jamaknya akhlak yang berarti tabiat atau budi pekerti. Akhlak sangat penting bagi kehidupan umat Islam baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia atau karimah. Dalam perspektif ajaran Islam, akhlak mulia hanya mungkin terjadi apabila dilandasi akidah Islam yang kuat dan syariah yang tepat. Contoh akhlak terpuji ada 4. Yang pertama ada bersabar. Maksud dari bersabar adalah dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya. Yang kedua ada husnuzon. Maksud dari husnuzon adalah sifat terpuji yang harus diterapkan dengan lahir dan batin, ucapan dan sikap agar apa yang kita lakukan atau yang kita jalani selalu diridhoi oleh Allah. Yang ketiga ada qanaah, yang berarti menerima apa adanya pemberian dari Allah. Yang keempat ada bertawakal. Maksud dari bertawakal adalah berusaha seoptimal mungkin dan berdoa menyerahkan semua kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep trilogi beragama dalam Islam. Yang pertama yaitu ada iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu, yang artinya percaya atau menerima. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Yang kedua yaitu Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang artinya patuh atau pasrah, menyerah diri atau selamat. Pemeluk Islam atau orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah disebut muslim. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsana yusinu ihsanan, yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan adalah berbakti, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Pelakunya disebut muhsin. Pengertian ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Ibadah bukan hanya kegiatan atau ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga termasuk bentuk rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kebaikan dan berkah yang telah diberikan. Ibadah dalam ajaran Islam dibedakan menjadi 2, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Tujuan beribadah dalam Islam. Yang pertama, ibadah dilakukan untuk menciptakan harmonis antara makhluk dan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan dan hambanya. Yang ketiga, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah
yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Yang keempat, ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan kekuatan dari Allah. Yang pertama adalah fungsi agama dalam kehidupan manusia. Agama dapat menghidupi nilai luhur yang ada di masyarakat. Di dalam kehidupan manusia, keberadaan agama sangat mendukung agar manusia senantiasa melakukan tindakan dalam bentuk kebaikan. Agama dapat memberi kekuatan dalam memikul penderitaan hidup. Agama dapat menghidupkan keyakinan diri manusia bahwasanya Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya sendiri. Agama menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Karena kehidupan manusia tanpa adanya agama sebagai pedoman dalam kehidupan, maka tidak berjalan dengan lancar dan baik. Agama juga berperan dalam mendorong atas kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan beberapa kajian yang sudah dulu ada sebelum diteliti oleh para ilmuwan. Yang kedua adalah argumen tentang karakteristik insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata. Yang pertama adalah insan dan yang kedua kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Selanjutnya yaitu karakteristik insan kamil. Yang pertama yaitu berfungsi akalnya secara rasional. Manusia yang berfungsi akalnya sudah merasa wajib melakukan perbuatan yang baik, dan manusia yang demikianlah yang dapat mendekati tingkat insan kamil. Yang kedua yaitu berfungsi intuisinya. Intuisi ini dalam pandangan Ibnu Sina disebut jiwa manusia. Yang ketiga yaitu mampu menciptakan budaya. Sebagai bentuk pengamalan dari berbagai potensi yang terdapat pada dirinya sebagai insan, manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan seluruh potensi rohaniahnya secara optimal. Yang keempat yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan atau fitrah. Sifat-sifat tersebut membuat ia menjadi khilafah di muka bumi yang berusaha menentukan nasibnya sendiri, baik sebagai kelompok, masyarakat, maupun sebagai individu. Yang kelima yaitu berakhlak mulia, dan yang keenam yaitu berjiwa seimbang, yaitu seimbang antara pemenuhan kebutuhan material dengan spiritual atau ruhiyah. Ini berarti perlunya ditanamkan jiwa sufistik yang dibarengi dengan pengamalan syariat Islam, terutama ibadah, zikir, tafakur, muhasabah, dan seterusnya. Kesimpulannya, peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya sebagai sumber akhlak. Agama yang diyakini sebagai sumber wahyu dari Tuhan sangat efektif dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral. Manusia hidup pada dasarnya tidak hanya wajib mengabdi kepada Tuhan saja, tetapi harus mengabdi kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan terhadap alam dan lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.